Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat, sadaqallahul azim wa sadaqal karim, walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah pun masih terus mencurahkan nikmat, inayah, hidayah, kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita masih istiqomah menjalankan ibadah salat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan kajian ilmu, diniatkan iktikaf di rumah Allah yang mulia ini, yang mudah-mudahan semua ibadah kita pagi hari ini dicatat oleh Allah sebagai ibadah terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan insyaallah kepada kita selaku umat yang setia insyaallah sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita amat sangat banyak sekali nikmat dalam hidup ini. Saking banyaknya nikmat itu sehingga di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau senantiasa ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya engkau tidak sanggup menghitungnya. Akan tetapi walaupun nikmat Allah tidak bisa dihitung, kita sebagai manusia tetap perlu mensyukuri nikmat itu. Paling tidak ulama mengklasifikasikan ada 3 nikmat besar, ada 3 nikmat utama yang harus senantiasa kita syukuri, kita sadari. Apa nikmat besar itu? 1, nikmatul hayat, nikmat hidup. 2 adalah nikmatul huriyah atau istiqlal, nikmat merdeka, nikmat kebebasan. Jadi kita ini saat ini baru saja memperingati hari kemerdekaan. Merdeka itu dalam Al-Quran paling tidak ada 4 istilahnya ya. Ada namanya tahrir atau huriyah, ada namanya fakku raqabah, ada juga itkun yang sering dibacakan di Ramadan, itkun minan nar. Ada juga adalah istilah lainnya istiqlal. Istiqlal itu kebebasan, kemandirian, tanpa adanya tekanan dan setiran dari pihak lain. Yang ketiga namanya adalah nikmatul iman wal islam, nikmat iman dan nikmat Islam. Inilah 3 nikmat besar, 3 nikmat utama yang tidak boleh dilupakan oleh kita sebagai manusia. Jadi 1, nikmatul hayat, nikmat hidup. Al-hayat itu, kata Profesor Mardan dalam Al-Quran, diulang sekitar 191 kali. Dari 191 kali, kata hayat itu maknanya tidak lepas dari 4 hal. 1 adalah al-harokah. Pertama maknanya adalah gerak. Yang kedua adalah maknanya as-su'ur, sadar. Yang ketiga maknanya adalah rasa. Dan yang keempat maknanya adalah al-ilm, tahu. Jadi orang itu dikatakan hidup kalau dia 1 bergerak. Yang kedua kalau dia sadar.
Yang ketiga kalau dia punya rasa. Yang keempat kalau dia tahu. Jadi kalau misalkan ada orang yang hidup tapi 4 ciri ini nggak ada, itu namanya belum hidup kayaknya. Kalau belum hidup berarti namanya apa? Kemungkinan dua. Satu pingsan, yang kedua tidur kayaknya. Orang tidur itu dengan kita bedanya apa, Pak? Orang tidur dengan kita yang sudah bangun bedanya apa? Hah? Satu, tidak gerak dinamis. Dua, tidak sadar. Tiga, tidak punya rasa. Empat, tidak tahu. Orang pingsan bedanya dengan kita apa kira? Jadi kalau ada orang yang hidup ternyata dia tidak gerak dinamis, tidak sadar, tidak tahu, tidak punya rasa, berarti dia orang apa, Pak? Pingsan atau kira-kira kita pingsan atau hidup di kira-kira. Jadi begitu, itu hayat namanya. Kata Profesor Mardan begitu. Hayat itu arti. Itu bisa dilihat nanti di dalam Lisanul Arab namanya. Kalau dilihatnya dalam kamus kecil, hayat itu pasti terjemahnya hidup. Kalau dalam kamus-kamus kecil ya, kamus Mahmud Yunus misalkan, itu hayat itu hidup. Tapi kalau dalam kamus-kamus besar, hayat itu tadi 4 paling gitu. Jadi dari 191 kali kata hayat itu maknanya itu. Orang hidup itu orang yang harokah, orang yang gerak. Makanya dalam agama kita, kata seorang ulama tasawuf dikatakan al-harokah barokah. Gerak itu berkah. Jadi kalau kita gerak itu berarti bager, banyak gerak, itu berkah. Tapi kalau misalkan kita malas gerak, mager, itu bekah namanya, Pak. Jadi kalau bager akan melahirkan apa? Berkah. Kalau mager akan melahirkan bekah. R-nya hilang, Pak. Jadi mendingan bekah, mendingan berkah, Pak. Ya gitu. Jadi lawan daripada kata mager itu adalah apa? Bager. Ya, jadi bager itu artinya apa? Banyak gerak. Kalau mager, malas gerak. Kalau bager melahirkan berkah, kalau mager melahirkan bekah. Bekah itu maksudnya bengkak, Pak. Mereka harus bergerak. Itu hidup namanya. Al-harokah wa barokah. Hidup itu berkah. Ya, apa yang hidupnya, apa yang geraknya itu? Ya gerak fisiknya, gerak pikirannya. Itu orang yang namanya berkah. Fisiknya bergerak, berkah. Pikirannya bergerak, berkah. Kalau pikirannya bergerak namanya creative thinking. Kreatif dia berpikirnya. Makanya orang-orang barat itu kan pikirannya bergerak terus. Orang Jepang itu pikirannya bergerak terus. Karena pikirannya bergerak, maka melahirkan inovasi terus. Inovasi gitu. Tapi kalau misalkan pikirannya tidak bergerak, tidak akan melahirkan inovasi. Makanya para pengusaha itu pikirannya bergerak terus. Gimana dia cara mendapatkan apa? Cara mendapatkan keuntungan, cara mendapatkan profit. Ya. Pejabat kita bergerak juga, gimana caranya narik pajak yang segede-gedenya. Pikirannya bergerak terus. Jadi itu namanya creative thinking namanya. Pikirannya terus bergerak. Sehingga pergerakan pikiran akan melahirkan apa? Melahirkan keberkahan. Dan banyak ayat mengatakan afala taqilun, afala tadabbarun, afala tatafakkarun. Semuanya menggunakan kalimat fi'il. Menggunakan kalimat fi'il menunjukkan bahwa pikiran itu harus dinamis. Harus terus bergerak. Ini namanya al-hayah. Jadi hayah itu pertama maknanya harokah. Gerak. Al-harokah barokah. Gerak itu melahirkan apa? Keberkahan. Nah, jadi hidup ini harus banyak bergerak. Lawan daripada banyak bergerak namanya mager, malas bergerak. Itu satu namanya begitu. Yang kedua adalah sadar. Jadi orang hidup itu orang yang sadar. Sadar itu kata ulama paling tidak dia berpikir tentang 4 hal. Ini pikir yang melahirkan kesadaran. Satu, dari mana kita? Dua, sedang apa kita? Tiga, bawa apa kita? Empat, mau kemana kita? Nah, itu namanya deep thinking. Supaya lahir sadar.
lahir sadar namanya. Dari mana, sedang apa, mau bawa apa, mau kemana. Ya, kita itu minallah, billah, fisabilillah, dan ilallah. Dari Allah, di jalan Allah, menuju kepada Allah. Itu melahirkan kesadaran. Karena manusia itu kan kadang-kadang nggak sadar. Kalau dalam bahasa ayat, wa nasiya khalqah, yang menyebabkan manusia itu apa namanya, menyimpang dalam hidupnya, keluar dari jalan hidupnya, wa nasiya khalqah. Apa wa nasiya khalqah itu? Dia lupa terhadap asal muasal kejadiannya. Itu penyebab manusia itu menyimpang karena nggak sadar. Dalam ayat kan gitu, wa nasiya khalqah. Manusia itu lupa terhadap asal usulnya, maka dia hidupnya menyimpang. Nah, ini perlu sebuah kesadaran namanya. Makanya banyak peringatan-peringatan gimana supaya kita sadar. Nah, yang ketiga itu adalah rasa. Makanya orang hidup itu orang yang punya rasa, punya empati, punya simpati terhadap nasib orang lain. Nggak bisa hidupnya individualistis, nggak bisa hidupnya masa bodoh. Kita peduli dengan nasib saudara kita yang di Palestina, tetangga kita, dan lain sebagainya. Itu namanya orang hidup, punya rasa. Bahkan Nabi mengatakan orang yang tidak punya peduli terhadap nasib orang beriman yang lainnya, maka bukan termasuk golonganku, kata Nabi. Nah, itu namanya punya rasa. Dan yang keempat, dia tahu. Orang hidup itu didorong selalu rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu itulah melahirkan apa? Melahirkan keinginan untuk terus belajar, terus menggali, terus mengkaji, terus riset. Makanya salah satu pekerjaan dalam Islam yang tidak ada pensiunnya adalah mencari ilmu. Jadi mencari ilmu itu tidak ada pensiunnya. Ya, kalau selesai kita ilmu fardu kifayah, sekarang kita fardu ainnya. Jadi ilmu itu kan secara kewajibannya kan dua. Satu, ada ilmu fardu kifayah, ilmu yang hanya diwajibkan pada sekelompok individu. Ada ilmu namanya fardu ain. Nah, ini ilmu fardu ain. Apa ilmu fardu ain? Ilmu akidah, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang akhlak, ilmu tentang Quran, ilmu tentang syariat, ya, ilmu tentang ya agama lah pokoknya. Itu fardu ain. Ya, tentang Quran itu kan nanti masuknya kepada terkait dengan masalah ibadah. Ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, itu namanya ilmu fardu ain. Itu yang minal mahdi ilal lahdi, itu adalah ilmu yang fardu ain. Nah, orang hidup itu adalah cirinya orang terus ingin masa taunya tinggi, sehingga belajar terus. Jadi manusia yang senantiasa merasa dirinya sudah pintar, nah itulah manusia yang bodoh sesungguhnya. Karena Allah mengatakan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku turunkan ilmu ke dunia ini melainkan hanya apa? Hanya sedikit. Makanya kata Ibnu Abbas begini, Pak. Quran itu, ayat itu turun karena 4 hal, kata Ibnu Abbas. Satu, ada ayat yang turun yang diketahui oleh orang umum, orang awam juga tahu, yang umum juga tahu maksud daripada ayat itu. Yang kedua, ada ayat yang turun yang hanya bisa diketahui dan bisa dipahami dengan menggunakan bahasa Arab, karena Quran itu berbahasa Arab. Yang ketiga, ada ayat yang hanya diketahui oleh para ulama, ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang memiliki kedalaman tentang ilmu. Ada juga ayat yang hanya diketahui oleh Allah dan Rasul. Itu yang disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat misalnya. Nah, pertanyaannya, kenapa ada ayat hanya Allah yang tahu? Untuk menyadarkan manusia bahwa ilmu manusia itu terbatas. Dan menariknya, ayat-ayat mutasyabihat itu biasanya adalah terkait dengan harful muqatta'ah misalnya. Alif lam mim misalnya. Alif lam ra, wallahu a'lam bimuradih. Kadang-kadang seperti itu. Tapi terkait dengan ayat-ayat panjang biasanya ada tafsirannya. Tapi terkait dengan ayat-ayat yang seperti huruf muqatta'ah itu nggak ada tafsirannya. Kenapa? Allah untuk menjelaskan bahwa untuk menafsirkan huruf yang begitu, ayat yang paling pendek saja kalian tidak mampu, apalagi yang lainnya. Nah, ini untuk menyadarkan manusia bahwa manusia itu ilmunya terbatas. Bahwa manusia itu ilmunya terbatas. Dan ilmu Allah begitu luas. Nah, karena kita terbatas dalam ilmu, maka kita tidak boleh pensiun dalam mencari.
minal mahdi ilal lahdi. Enggak ada pensiun dalam mencari. Nah, tapi tidak sedikit manusia kadang-kadang begitu beres S1-nya, beres mencari ilmunya. Begitu beres S3-nya, beres mencari dan menggali ilmu. Padahal ilmu Allah amat sangat luas dan luar biasa. Nah, ini orang hidup ya. Jadi kita dikatakan hayat, satu kalau kita banyak gerak, geraknya dinamis. Gerak itu menunjukkan adanya aktivitas. Aktivitas itu namanya amal. Amal itu dalam Islam dibingkai dengan kesolehan. Jadi hayat itu artinya adalah amal soleh. Nah, Imam Ghazali, saya pernah menjelaskan ini, menggunakan Imam Ghazali membagi manusia hidup kepada 4 model. Membagi manusia hidup kepada 4 tipe. Satu, ada manusia yang hidup ketika hidup. Dua, ada manusia yang mati ketika hidup. Tiga, ada manusia yang hidup ketika mati. Yang keempat, ada manusia yang mati ketika mati. Itu kata Imam Ghazali begitu. Satu, ada manusia yang hidup ketika hidup. Dua, ada manusia yang mati ketika hidup. Tiga, ada manusia yang hidup ketika mati. Yang keempat, ada manusia yang mati ketika mati. Itu kata Imam Ghazali begitu. Hidup ketika hidup itu, ini adalah manusia yang punya manfaat, punya nilai. Manusia yang senantiasa hidupnya berguna, berfungsi. Orang seperti ini, kata Nabi, adalah manusia yang terbaik dalam hidupnya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Kalau kita sekarang sering lihat di YouTube misalkan ya, kata-kata motivator gitu ya, sering mengatakan gini, jangan terlalu jadi orang baik. Karena orang baik itu selalu dimanfaatkan. Ya, jangan menjadi apa? Orang baik, karena orang baik itu selalu apa? Dimanfaatkan. Kira-kira statement ini benar atau salah Pak kira-kira? Nah, jangan menjadi orang baik karena orang baik itu selalu apa? Selalu dimanfaatkan. Hadis Nabi apa tadi? Manusia terbaik, manusia yang berarti Bapak kalau dimanfaatkan sebetulnya baik gitu. Berarti kita bermanfaat sebetulnya gitu loh ya. Asalkan dimanfaatkannya jangan dijerumuskan aja kita ke dalam apa? Ke dalam kejahatan. Kan sekarang kan kadang-kadang suka ada statement-statement seolah-olah itu adalah benar misalnya. Ya. Jadi gitu. Jangan terlalu baik karena orang baik selalu dimanfaatkan. Justru kata Nabi, manusia terbaik manusia yang bermanfaat. Alhamdulillah berarti kita manfaat gitu loh. Asalkan manfaatnya kepada sesuatu yang yang benar gitu. Dan banyak sekarang statement-statement, quote-quote itu ya, makanya quote itu kalau kita tidak kritis juga kan bisa kadang-kadang mengarah kepada sesuatu yang menyimpang. Usaha tidak apa namanya? Mengkhianati hasil. Usaha tidak mengkhianati apa? Hasil. Jadi seolah-olah hasil itu adalah karena apa? Karena usaha. Usaha kita dan lain sebagainya. Nah, itu namanya sudah mendewakan usaha. Usaha itu membuka peluang memang agar kita bisa berhasil, tapi bukan satu-satunya. Hasil itu disebabkan karena apa? Usaha. Dia hanya membuka peluang. Kayak begini, kuliah itu belum tentu sukses. Ada orang yang tidak kuliah tapi juga apa? Sukses. Ada yang tidak kuliah tidak sukses. Tapi nggak juga bisa digeneralisir gitu. Orang yang nggak kuliah aja sukses dia. Kuliah itu membuka peluang besar untuk menjadi apa? Sukses. Memang ada orang yang kuliah tidak sukses, orang yang tidak sekolah tapi dia sukses, tapi persentasenya kan kecil. Berapa persen orang yang dia tidak sekolah dia sukses, berapa persen orang yang dia sekolah dan dia kuliah dia sukses. Maka kuliah itu membuka peluang kesuksesan menuju kesuksesan yang besar. Usaha itu hanya membuka peluang kita untuk sukses, kan begitu. Tapi usaha itu bukan satu-satunya yang bisa menyebabkan kita menjadi sukses, kan begitu. Kan kalau misalkan begini Pak, kalau kita pakai hitungan gini ya, kaya itu karena apa kira-kira? Apa karena kerja keras? Apakah kaya itu karena kita cerdas? Atau kaya itu karena kita adalah rajin, soleh, taat ibadah?
Kan ini kan membingungkan. Kalau misalkan kaya karena kerja keras, harusnya yang paling kaya pertama kan itu membelah batu, tukang goes atau tukang ngayuh beca, kan itu kerja keras. Kalau kaya itu juga karena cerdas, harusnya yang paling kaya profesor. Kalau kaya itu ternyata karena ibadahnya, karena doanya, ya harusnya yang paling kaya yang banyak ibadahnya dan banyak doanya, itu para kiai harusnya. Para ustadz, karena yang paling banyak doanya siapa? Ustadz, panjang-panjang, apalagi di kampung-kampung panjang-panjang doanya gitu. Oh, kan begitu. Lalu kalau misalkan karena tiga ini, karena apa? Kalau karena kerja kerasnya, mungkin tukang beca, tukang belah batu. Kalau misalkan ternyata dia kaya disebabkan karena kecerdasannya, harusnya yang kaya profesor. Kalau misalkan kaya itu ternyata karena banyak doanya, banyak ibadah, harusnya para ustadz, para kiai. Konglomerat itu bukan 9 naga, para kiai harusnya, karena doanya mereka. Tapi kan enggak. Nah, disinilah kita perlunya memadukan terhadap tiga hal itu, kan begitu. Makanya kita apa? Kesimpulannya, karena saya tidak tahu karena apa saya berhasil, maka tiga-tiganya saya kerjain. Kan begitu masalahnya. Ibadah saya kerjain, usaha saya kerjain, ilmu saya kerjain. Karena saya nggak tahu dari mana faktor kesuksesan saya. Kan begitu manusia. Sehingga dia memadukan semuanya. Nah, ini adalah ilmu. Maka orang-orang yang senantiasa hidup itu orang yang selalu mencari tahu, menggali ilmu, mencari ilmu dan lain sebagainya. Nah, ini model manusia. Al-hayatu fil hayat. Manusia yang punya manfaat, punya nilai sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Ya, sebagai guru kita manfaatnya dengan ilmu yang kita miliki. Ya, sebagai RT ya kita dengan wilayah yang kita miliki. Makanya kalau kita dipilih jadi RT, Pak, dipilih jadi RW, dipilih jadi DKM, kesempatan kita untuk menjadi manusia yang paling apa? Paling bermanfaat bagi warga dan lingkungan sekitar kita. Itu khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya, jadi apapun kita, manfaat sesuai dengan kapasitas dan peranan kita. Jadi itu pertama. Yang kedua, kata Imam Ghazali, ada yang disebut dengan manusia yang mati ketika hidup. Inilah manusia yang celaka. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, ini pernah saya kaji, pernah saya sampaikan terkait ini. Nah, kita sekarang akan tekankan terkait dengan masalah merdeka dan juga nikmat iman. Ya. Nah, yang kedua adalah nikmatul hurriyah. Nikmatul hurriyah. Saya katakan tadi merdeka itu ada 4 istilahnya lah. Ada itkum minan nar, terbebas dari neraka. Makanya doa kita wakina ada benar. Itkun dengan qaf, kina itu satu akar kata. Wakoyaki itu terbebas dari neraka. Yang kedua ada namanya adalah fakka, ya fuku. Maka ada ayat yang mengatakan fakku rokobah. Ini misi para nabi itu adalah fakku rokobah. Misi para nabi itu adalah membebaskan manusia dari perbudakan, fakku rokobah. Ada yang ketiga namanya tahrir atau huriyah. Ada yang keempat namanya istiqlal. Makanya masjid kita namanya Masjid Istiqlal. Masjid nasional kita namanya masjid apa? Istiqlal. Itu masjid kemerdekaan. Jadi para founding father kita, Pak, ketika mampu mengusir penjajah itu, prasastinya, monumennya itu masjid. Monumen kemerdekaan kita namanya Masjid apa? Istiqlal. Ini menyadarkan kita kalau kita merdeka itu karena Allah memang. Makanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 4 alinea, alinea ketiganya itu apa? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa serta didorongkan keinginan luhur agar berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kan begitu. Jadi jelas di situ atas berkat rahmat Allah. Maka saya nulis artikel judulnya adalah Fa'ala Rabbuka dalam kemerdekaan NKRI. Fa'ala Rabbuka, pekerjaan Allah dalam kemerdekaan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kita itu mustahil merdeka, Pak, tanpa adanya Fa'ala Rabbuka.
Mustahil kita merdeka tanpa adanya fa'ala rabbuka. Apa fa'ala rabbuka? Pekerjaan Tuhan. Makanya surat Al-Fil itu kan sebetulnya, surat Al-Fil itu pesan yang ingin disampaikan oleh Allah bukan terkait dengan masalah sejarah pasukan bergajah yang diserang oleh burung ababil. Kandungan dalam surat Al-Fil itu ada di ayat pertama terkait dengan fa'ala rabbukanya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu kita harus jeli, Pak. Memang suratnya namanya surat Al-Fil. Tapi pasti ketika kita diminta menjelaskan, mengeksplor terkait dengan surat Al-Fil itu kandungannya apa? Pasti orang semua ceritanya surat Al-Fil itu menjelaskan tentang burung ababil yang menyerang dan meluluhlantahkan pasukan apa? Bergajah. Pasti itu kan. Padahal inti daripada surat Al-Fil itu ada di dalam ayat pertamanya. Allah ingin menyampaikan tentang peranan fa'ala rabbuka dalam kehidupan kita gitu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kalian memperhatikan? Taruh di sini kan bukan nazoro ya. Taruh di sini kan memperhatikan, mengamati, merenungkan. Makanya sering dikata-kata apa? Kaifa ra'yuka? Bagaimana pandanganmu? Ya, kaifa ra'yuka? Bagaimana pandanganmu? Tidakkah kalian memperhatikan, meneliti, mengkaji kaifa, bagaimana fa'ala rabbuka, pekerjaan Tuhanmu bi ashabil fil, terhadap pasukan bergajah. Jadi yang menghancurkan pasukan bergajah itu bukan burung ababil, tapi ada pekerjaan Tuhan. Karena kalau misalkan tidak ada pekerjaan Tuhan, mustahil burung ababil itu mampu meluluhlantahkan pasukan bergajah. Sama seperti mustahilnya bangsa Indonesia bisa menghadapi para penjajah yang tidak apple to apple gitu. Tidak apple to apple. Secara postur tubuh Belanda dengan kita itu jauh, Pak. Kalau Belanda itu tubuhnya tinggi-tinggi, besar-besar. Kalau kita kan jangkis, jangkung kurus tipis kadang-kadang. Tidak sedikit kadang-kadang yang semampai, semeter tak sampai kira-kira. Secara fisik, secara keterampilan mereka adalah orang-orang terlatih. Karena mereka yang namanya menjajah pasti sudah siap. Lahir batinnya terlatih. Secara keterampilannya mereka terlatih. Karena mereka adalah militer. Sedangkan kita nggak ada yang militer. Rata-rata kita guru ngaji, santri, petani. Makanya senjatanya seadanya. Bambu runcing, keris, golok gitu. Di mana bambu runcing mau melawan meriam gitu loh. Bagaimana mungkin golok mau melawan senapan yang otomatis gitu. Kan nggak mungkin juga. Jadi secara fisik kita kecil, secara persenjataan kita tidak lengkap, secara keterampilan kita bukan militer gitu. Karena TNI belum ada. TNI itu 1948 setelah kita merdeka. Polisi belum ada, apalagi Satpol PP belum ada begitu. Artinya di situ, kalau tidak ada fa'ala rabbuka, tidak mungkin kita bisa merdeka. Maka disitulah para ponding padar kita mengatakan apa? Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa kita itu merdeka begitu. Nah, ini kan harusnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Jangan sampai merdekanya atas berkat rahmat Allah, akan tetapi menjalankan dan mengisi kemerdekaannya kita meninggalkan rahmat Allah, meninggalkan tentang hal-hal yang bisa mengundang pertolongan Allah. Ya sekarang sebetulnya kita kalau nggak mengundang pertolongan Allah, masya Allah, ini berat kita menghadapi apa namanya kondisi kita pada saat ini. Karena semuanya sudah luar biasa itu. Makanya kita harus mengundang, bahasa kita harus tobat nasional, Pak. Harus apa? Tobat nasional. Jangan sampai habis kemerdekaan mana joget-joget, repot banget. Ya, jadi para ponding padar kita dulu itu menjadikan sesuatu yang sakral, sekarang menjadi sesuatu yang tidak sakral lagi. Harus diundang. Kalau enggak mengundang pertolongan Allah berat. Bagaimana kita misalkan Indonesia 2045 menjadi Indonesia emas, yang ada nanti cemas namanya. Harus atas berkat rahmat Allah lagi. Ya bukan karena berkat rahmat Allah mustahil kita bisa merdeka. Nah ini namanya al-huriyah. Makanya
Huriyah itu oleh para ulama dimasukkan kategori apa? Dimasukkan kategori nikmat yang paling besar. Dan itu misi para nabi. Ada 3 nabi ya yang kalau kita ingin merujuk tentang kemerdekaan dalam perspektif agama kita, paling tidak kita bisa bercermin kepada kemerdekaan dalam perspektif 3 nabi ulul azmi ya. Karena ini mewakili tentang makna kemerdekaan dalam Islam. Pertama adalah merdeka dalam perspektif Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim ini diutus oleh Allah kepada masyarakat yang mengalami disorientasi dalam hidupnya. Ya, orientasi yang menyimpang dalam hidupnya. Di mana masyarakat Nabi Ibrahim itu adalah masyarakat yang menyembah kebendaan. Bintang, bulan, matahari, dan juga batu-batu dan berhala-berhala lain. Ini masyarakat yang menyembah kepada kebendaan. Kalau sekarang disebutnya dengan materialisme. Materialisme itu kan paham ideologi yang menyembah terhadap Allah yang bersifat apa? Materi. Jadi kalau dikontekstualisasikan, masyarakat Ibrahim ini dalam konteks kita saat ini adalah masyarakat yang materialisme. Masyarakat materialisme itu adalah masyarakat yang menyembah kebendaan. Jadi sesuatu yang menjadi indikator kemuliaan itu benda. Yang menjadi indikator kemuliaan itu harta, tahta, wanita, Toyota kan gitu. Ini kan sekarang yang menjadi indikator mulia ini itu. Sehingga ketika itu yang dijadikan dasar dan indikator kemuliaan, kehormatan, maka manusia itu berbondong-bondong untuk mendapatkan itu. Apapun itu caranya. Apapun itu caranya untuk mendapatkan itu, kemudian manusia itu akhirnya berbondong-bondong melakukan itu. Sehingga menghalalkan segala cara. Ujung-ujungnya akhirnya kena OTT, gitu kan misalnya itu. Ujung-ujungnya kena OTT. Ini problemnya ini sebetulnya. Jadi bagaimana Nabi Ibrahim punya misi membebaskan kaumnya dari orientasi hidup yang menyimpang, yang dia mengedepankan dan menuhankan kebendaan menuju menuhankan kepada Allah. Makanya kata ulama, merdeka dalam Islam itu huriyatul ibad min ibadatil ibad ila ibadatil rabbil ibad. Merdeka dalam pandangan agama kita adalah terbebasnya manusia dari penyembahan terhadap makhluk menuju penyembahan kepada Tuhannya makhluk, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu sebetulnya. Jadi selama kita menyembah makhluk, Pak, maka kita belum merdeka dalam perspektif Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Begitu. Selama kita menyembah kepada makhluk, kita belum merdeka. Makanya kata Wahidudin Khan, Pak, kata Wahidudin Khan, seorang dokter Wahidudin Khan, seorang pemikir Muslim dari India, kontribusi Islam dalam hal ini konsep tauhidnya terhadap peradaban dunia itu sangat luar biasa. Ya, konsep tauhid Islam terhadap peradaban dunia itu sangat luar biasa. Jadi dunia ini kenal tentang peradaban kata Wahidudin kan karena salah satunya adalah adanya kontribusi Islam terkait dengan konsep tauhid. Dia kemudian mengutip tentang perdebatan Aristoteles dengan Thales terkait dengan masalah alam. Dia mengutipnya di itu, dia memberikan contohnya itu. Kata Wahidudin kan begini kata dia. Ya. Kan dulu itu ada 2 teori terkait dengan masalah bumi. Ada yang mengatakan bahwa matahari berputar mengelilingi bumi, ada yang mengatakan bumi berputar mengelilingi matahari. Kan teori ini pernah ada 2. Tapi teori yang paling populer pada saat itu adalah teori yang mengatakan matahari berputar mengelilingi bumi. Sedangkan berdasarkan riset keilmuan modern kita saat ini adalah bumi yang berputar mengelilingi matahari. Nah, tapi persoalannya kenapa teori pertama yang lebih populer? Kata Wahidudin kan gitu. Kenapa teori pertama di awal-awal itu yang lebih populer? Matahari berputar mengelilingi bumi. Karena matahari mengelilingi bumi. Teori pertama itu adalah populer karena didukung oleh doktrin gereja. Karena dulu itu kan gereja itu kan punya otoritas yang sangat luar biasa. Makanya muncul yang disebut dengan sekulerisme.
Jadi sekulerisme itu karena para saintis tidak mau lagi didikte oleh gereja. Yang disebut dengan abad kegelapan, the dark age pada masa itu disebabkan karena itu. Sehingga siapapun yang punya teori kemudian bertentangan dengan gereja harus mau diakuisisi, ya harus mau dihukum. Makanya Galileo Galilei itu kan dihukum mati juga. Nah, sehingga mereka memisahkan diri dari gereja. Sehingga Barat menjadi maju disebabkan karena sekularisasi. Jadi kalau Barat maju karena sekularisasi, kalau kita bisa hancur kalau misalkan menerapkan teori sekularisasi. Jadi itu harus tahu, Bang. Barat memang maju karena dia memisahkan diri dari agama. Kenapa sebabnya maju memisahkan diri? Karena agamanya produk manusia. Kalau kita nggak bisa, kalau kita ingin maju seperti Barat dengan memisahkan diri dari agama, kita akan hancur. Karena agama kita agama wahyu, bukan produk manusia. Kalau Barat agamanya produk manusia. Kalau kita agama kita adalah agama samawi, agama wahyu, produk Allah. Sehingga kalau misalkan kita memisahkan diri dari agama, ingin maju seperti Barat, yang ada kita akan hancur, kan begitu masalah. Yang ada kita akan hancur. Nah, sehingga muncul teori itu. Pertanyaannya, kenapa gereja mendukung terhadap teori yang pertama? Karena gereja punya pemikiran apa? Bahwa bumi ini adalah tempat lahirnya Yesus. Yesus itu Tuhan, Tuhan itu suci. Maka bumi ini adalah merupakan planet yang paling suci. Dan planet yang suci tidak boleh tunduk kepada planet lain yang tidak suci. Nah, sehingga ketika terjadi seperti itu, bayangkan kalau sampai sekarang keyakinan seperti masyarakat Nabi Ibrahim masih ada, mungkin nggak ada manusia yang mau menginjakkan kakinya di bulan. Kenapa? Kita culangung, Tuhan diinjak-injak, gitu nanti. Jadi kalau menganggap bulan adalah Tuhan, kalau orang menginjak Tuhan, menginjak bulan berarti menginjak siapa? Ya Tuhan, culangung, nggak bakalan berpikir seperti itu. Maka kata Wahidudin kan, maka konsep tauhid Islam yang mampu memberikan kontribusi terhadap peradaban dunia itu sebetulnya begitu. Makanya semuanya dari objek penelitian. Matahari objek penelitian, bulan jadi objek penelitian, bintang jadi objek penelitian. Semua jadi objek penelitian karena itu bukan Tuhan. Coba seandainya manusia masih berpikir kalau dia Tuhan, nggak mungkin Tuhan diteliti, dijadikan objek. Jadi begitu sebetulnya. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam, konsep merdeka dalam perspektif Nabi Ibrahim membebaskan manusia dari perbudakan terhadap makhluk menuju perbudakan menuju Allah Subhanahu wa taala. Uriyatul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Terbebasnya manusia dari penyembahan terhadap makhluk menuju penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks kita menyembah bintang itu menyembah kebendaan. Salah satunya menyembah terkait dengan masalah-masalah apa? Duniawi. Ya, jadi begitu. Sekarang kan begitu. Makanya Nabi mengatakan begini, Pak. Hubud dunia aslu kulli khoti'ah. Cinta dunia itu adalah merupakan asal, pangkal dari segala bentuk kejahatan. Jadi kejahatan itu sebetulnya karena cinta dunia. Ini kan ada tulisan psikolog ya. Menarik tuh Pak, tulisan para psikolog. Seorang psikolog menulis, tulisan psikolog itu terkait dengan masalah kenapa pejabat itu masih korupsi. Apakah mereka karena dompetnya kosong, atau mereka sebetulnya dompetnya terisi, tapi mereka tetap masih ingin korupsi. Itu ada tulisan seorang psikolog untuk mencermati terkait dengan fenomena korupsi di kalangan pejabat. Yang sebetulnya dia tidak, dompetnya tidak kosong seperti kita. Yang sebetulnya gaji dan fasilitasnya tidak kurang. Tapi kenapa masih melakukan penyimpangan korupsi? Itu dilihat dalam ilmu psikologi. Disebut satu namanya psikologi keserakahan. Toma. Ya, namanya ada psikologi keserakahan. Bahasa agama kita tomah namanya. Toma itu opositnya adalah qanaah. Ya, lawan daripada kata toma adalah apa? Qanaah. Kalau toma, serakah itu tidak cukup dengan apa yang dia miliki. Kalau qanaah itu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Nah, keserakahan inilah sebetulnya yang menyebabkan dan mendorong mereka untuk melakukan penyimpangan. Jadi sebetulnya mereka itu ya sudah cukup menurut kita. Tapi kenapa? Karena ada keserakahan.
Makanya kata Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, mahwal fakar. Ya Rasul, siapakah manusia yang paling miskin itu? Rasul menjawab, atau ma'u wa fakrul hadir. Manusia yang miskin, kata Rasul, adalah manusia yang memiliki sifat serakah. Jadi serakah itu apa? Itulah yang menyebabkan manusia menjadi miskin. Makanya bisnis ini kan, kalau dasarnya keserakahan, maka akan terjadi perebutan. Kalau perebutan berarti nanti peperangan. Kalau sudah peperangan nggak punya nggak punya aturan. Ya makanya bisnis itu dasarnya adalah merupakan apa? Bukan perebutan, bukan peperangan, tapi dasarnya dia adalah bukan persaingan, tapi dasarnya adalah kita pembagian, ya. Jadi begitu. Jadi ini merdeka dalam pandangan Nabiullah Ibrahim alaihi. Beda lagi dengan Nabi Musa fokusnya. Kalau dalam pandangan Nabi Musa, merdeka itu artinya terbebasnya masyarakat dari kezaliman dan tekanan penguasa orang lain. Makanya Nabi Musa itu diutus oleh Allah kepada kaum yang tertindas oleh Fir'aun. Makanya Nabi Musa diutus oleh Allah untuk mendakwahi Fir'aun. Karena Fir'aun ini adalah merupakan gambaran penguasa yang sok kuasa gitu. Penguasa yang sok paling kuasa. Sehingga semuanya berada di bawah titahnya, di bawah kendalinya. Di Fir'aun. Jadi kalau fokus Nabi Musa ke situ. Sehingga merdeka dalam pandangan Nabi Musa adalah terbebasnya rakyat Nabi Musa dari apa? Dari tekanan dan kezaliman Fir'aun. Jadi sama, dalam konteks kita, apa yang disebut dengan merdeka dalam pandangan Nabi Musa itu terbebas kita dari tekanan pihak lain. Makanya kan merdeka dalam KBBI itu apa? Merdeka itu dalam KBBI itu artinya terbebas, lepas, dan dia tidak lagi dikendalikan oleh orang lain. Dalam hal apapun. Dalam menentukan tentang politik kita, siapa pemimpin kita. Kita kayaknya, maaf, menentukan siapa pemimpin kita pun kayaknya kita nggak bisa menentukan kita sendiri. Saya tanya terus terang, jujur kira-kira. Yang akan menjadi pemimpin negara kita itu kira-kira, itu yang menentukan rakyat atau ada pihak lain sebetulnya? Yang menentukan tuh rakyat Indonesia atau ada pihak lain kira-kira? Yang menentukan calon pemimpin kita? Buktinya kita tidak pernah bisa menentukan tentang siapa pemimpin keinginan kita. Kan begitu maksudnya. Ada pihak apa? Ada pihak lain. Siapa yang direstui oleh pihak lain itu yang akan jadi gitu. Makanya ketika kita punya pemimpin terbaik waktu itu kan B.J. Habibie sebetulnya. Berapa tahun Habibie itu kira-kira menjadi presiden? Berapa tahun Habibie jadi presiden? Setahun kurang lebih. Setahun. Itu manusia terbaik, nggak ada pemimpin terbaik selain daripada Habibie. Tapi kita nggak suka dipimpin oleh orang cerdas, orang baik. Kenapa? Yang tidak suka bukan kita, orang lain mempengaruhi orang kita. Sebetulnya gitu. Kita pernah ada manusia hebat loh, Habibie. Tapi Habibie itu kan nggak lama jadi presiden. Padahal dia mampu menurunkan dolar dari berapa? Dari 15.000 sampai kepada 6.000 dalam waktu singkat. Bayangkan tuh. Mampu menciptakan N250. Tapi kan karena misalkan pihak lain nggak suka, kalau negara Indonesia dipimpin orang pintar, orang cerdas, orang jujur, wah ini kita menjadi negara adik kuasa, nggak bisa dikendalikan. Sementara kita punya banyak bahan yang bisa menjadi supplier bagi negara lain, kan itu masalah. Jadi kan masya Allah, Pak. Kita mungkin bebas mungkin secara fisik dari penjajahan Belanda kolonial. Tapi kita kayaknya nggak bebas dari penjajahan milenial gitu. Orang sekarang gitu masalahnya. Saya baru tahu ternyata APBN kita itu ternyata 80 atau 85% itu APBN kita itu dari apa? Dari pajak. Yang padahal kata para pakar, kekayaan kita, tambang kita dan yang lainnya kalau tidak dikorupsi, satu jiwa rakyat Indonesia itu bukan satu keluarga, satu jiwanya satu bulan bisa kebagian 20 juta, bukan satu keluarga. Berarti kalau ada keluarga ada 5 jiwa, berarti 2 kali 5, 100 juta satu keluarga itu kebagian. Jadi satu jiwa 20 juta. Yang ada sekarang apa? Pajak kita semuanya. Utangnya besar lagi. Sekarang kita bukan 20 juta per jiwa, terkait dengan bagian utangnya kayaknya gitu loh ya, per jiwa. Saya tanya, Pati itu bergejolak karena apa Pak kira-kira? Pati itu bergejolak sampai bupatinya suruh turun karena apa kira?
Karena pajak terlalu tinggi. Ini karena apa? Pengelolaan yang tidak bagus sebetulnya. Ya, nah, jadi kita ini makanya tidak bisa kita kalau melepaskan diri dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam pandangan Nabi Musa alaihissalam, merdeka itu terbebasnya manusia dari kezaliman manusia yang lain. Saat itu adalah kezaliman penguasa Fir'aun yang merasa dirinya sok kuasa. Fir'aun itu ya sengaja diabadikan oleh Allah supaya manusia sadar ada yang pernah ngaku Tuhan kemudian matinya karena kelelep di Tuhan. Ada Tuhan matinya apa Pak? Tenggelam. Nah, tapi yang ketiga adalah merdeka dalam pandangan Rasulullah. Nah, ini hebat. Dalam waktu 23 tahun Rasulullah itu mampu memerdekakan umatnya dari penjajahan hakiki. Kata para ulama, ada 3 penjajahan yang dialami umat saat itu sebelum Rasulullah diutus sekaligus. 1, penjajahan dalam bentuk orientasi hidup yang menyimpang, masyarakat yang menyembah terhadap berhala, kebendaan, sampai ada 300-an berhala di sekitar Ka'bah. 2, penjajahan dalam bentuk perbudakan, kezaliman satu manusia kepada manusia yang lain yang dikenal dengan perbudakan. Makanya misi Rasulullah membebaskan manusia dari perbudakan. Sehingga saat itu manusia itu seperti hanya barang yang bisa dijual belikan, yang disebut dengan budak. Sekarang nggak ada budak, yang ada budak banyak di mana-mana. Yang ketiga, penjajahan yang terjadi pada masa Rasulullah adalah penjajahan dalam bidang ekonomi, di mana kekayaan saat itu hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Nggak boleh kekayaan itu berputar sampai ke orang miskin. Harus berputar di kalangan orang kaya. Sehingga muncullah ekonomi Islam itu bagaimana kekayaan itu bisa dinikmati oleh orang banyak. Makanya di zaman Rasul sebetulnya jadi orang miskin juga banyak pendapatannya, Pak. Orang bayar kafarat untuk orang miskin. Orang bayar fidyah untuk orang miskin. Orang bayar apa lagi? Zakat untuk orang miskin. Sedekah untuk orang miskin. Jadi orang miskin di zaman Rasul pendapatannya banyak. Kafarat, fidyah, zakat, sedekah kepada mereka juga. Sehingga di zaman Rasul bukan tidak ada orang miskin, tetapi orang miskin di zaman Rasul tidak sampai kelaparan. Itu masalahnya. Bukan tidak ada orang miskin, ada tapi tidak sampai apa? Kelaparan dan kesulitan. Kenapa sebabnya? Karena memang harta itu berputar, merata. Bahkan di zaman Rasul itu apa Pak? Di zaman Rasul itu dulu orang itu nolak masuk Islam Pak. Itu alasannya macam-macam. Salah satu alasannya orang menolak masuk Islam, dia nerima dengan ajaran Rasul karena logiknya, karena luar biasanya. Tapi yang dia tolak bukan ajaran Rasulnya, dia tolak adalah dipersamakannya dengan orang miskin dalam pandangan Islam. Itu sih. Mereka nggak mau. Karena kehidupan kasta pada masyarakat Arab pada saat itu sangat tinggi sekali. Dan jangankan begitu Pak, dalam hadis ada orang yang sudah masuk Islam Pak. Ada yang sudah masuk Islam. Begitu Rasulullah sedang mengajarkan ilmu, tapi di majelis Rasulullah itu banyak orang-orang miskin, dia sampai tidak mau masuk. Sampai Rasul tegur orang itu, sampai keluar hadis itu apa? Ayuhan nas, innama tunsuruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sampai begitu, ditegur sama Rasul orang itu, sahabat itu. Hei manusia, duduk. Engkau ditolong Allah, engkau dikasih rizki oleh Allah, disebabkan ini orang-orang lemah di antara kalian. Duduk lagi. Sampai dia nggak mau duduk, padahal dia sudah Islam. Sampai Rasul mengeluarkan hadis, itu hadisnya Bukhari, Pak. Innama tunsurun wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian ditolong Allah, kalian diberikan rizki oleh Allah, disebabkan perantara orang-orang lemah di antara kalian. Duduk kalian. Sampai dia tidak mau duduk bersama para sahabat yang mereka ekonominya lemah. Sampai begitu dulu, padahal dia sudah masuk Islam. Sampai Rasul keluarkan hadis itu. Kalian ditolong Allah, kalian dikasih rezeki oleh Allah, disebabkan karena orang lemah di antara kalian. Rumah kalian bagus ini kan karena orang lemah. Karena tukang, Pak. Nggak mungkin Bapak duitnya banyak ngebangun rumah sendiri, ngaduk sendiri, neplok sendiri gitu, naikin batas sendiri. Betul nggak kira-kira? Iya, ini rapihnya gitu loh. Komplek Al-Falah sektor 6 ini gitu loh. Karena salah satunya orang apa? Orang lemah. Jadi rapi. Lingkungan kita bersih karena siapa kira-kira? Orang lemah.
Dokter yang pakai mobil bagus, pakai jas, dokter spesialis paru-paru, rezekinya dari orang batuk, Pak. Makin keras batuknya, makin gede bayarannya gitu. Kan begitu masalahnya. Seandainya misalkan nggak ada yang batuk 1 bulan aja, bangkrut udah dokter spesialis paru-paru kayak gitu. Kan itu masalahnya. Dokter spesialis penyakit kulit misalkan, bergaya dia. Rumah gede, mobil bagus, pakai supir, spesialis kulit. Itu dari rezekinya dari orang kupret, budung bagus. Iya masalahnya. Betul nggak kira-kira? Hanya nggak boleh. Makanya pernah pas saat itu Pak, Imam Abu Hanifah kalau nggak salah ya, dia nggak tahu tentang seseorang itu. Kemudian orang itu lihat, dia tidak hormat ceritanya. Ketika dia tidak hormat, orang itu akhirnya ngomong, kamu kenapa nggak hormat saya? Kamu belum tahu siapa saya. Orang itu kan kadang-kadang kalau sombong Pak, dikit-dikit ngeluarin KTP Pak, gitu misalnya. Belum tahu siapa saya. Kata Abu Hanifah gampang aja, saya tahu siapa Anda. Tapi kenapa Anda nggak mau hormati saya? Saya tahu siapa Anda. Anda itu adalah awalnya dari sesuatu yang hina, air mani, dan Anda itu akan berakhir menjadi hina, bangkai. Dan Anda kemana-mana membawa sesuatu yang hina, kotoran. Gitu, ulama dia cerdas gitu. Nah, inilah ulama yang merdeka ngomongnya kayak gitu. Kalau tidak merdeka, itu tidak ngomongnya begitu. Kamu belum tahu siapa saya tahu siapa Anda. Anda itu adalah awalnya sesuatu yang hina, air mani maksudnya. Dan Anda akan kembali kepada hina menjadi bangkai. Dan kemana-mana Anda berjalan membawa sesuatu yang hina, kotoran. Apa yang perlu dibanggakan dari Anda? Sampai orang itu tertunduk malu dengan digitukan. Tapi kalau orang sekarang digituin, sama Ustaz ngambek kan gitu ya. Jadi begitu Pak. Jadi artinya apa di situ? Kebebasan, kemerdekaan yang Rasul lakukan adalah bagaimana membebaskan manusia dari perbudakan itu. Nah, makanya sebetulnya Islam ini agama ya yang punya misi adalah misi kemerdekaan, misi pembebasan. Makanya ada sejarawan yang mengatakan Fathul Mekah itu terjemah yang tepat bukan penaklukan kota Mekah, tapi pembebasan kota Mekah. Gitu. Fathul itu artinya pembebasan kota Mekah, bukan penaklukan kota Mekah. Kalau penaklukan itu seolah-olah Rasul itu agresor. Gitu. Seolah-olah Rasul itu adalah penjajah sehingga menaklukkan. Tapi Fathul Mekah terjemah yang tepat itu pembebasan kota Mekah. Dari apa? Dari 3 bentuk penjajahan tadi. Penjajahan, penyimpangan, orientasi hidup, penjajahan terkait dengan perbudakan, penjajahan terkait dengan kekayaan hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Nah, ini kemerdekaan dalam agama kita dalam perspektif 3 nabi itu begitu maksudnya. Itulah yang disebut dengan kemerdekaan yang hakiki. Nah, dalam konteks kita sekarang begitu, bebaskan rakyat kita dari pengabdian terhadap benda. Kalau kita sudah mengabdinya kepada benda, nanti salah penyimpangan yang terjadi. Salah kalau misalkan ya jabatan, harta menjadi indikator kemuliaan, kehormatan. Kemuliaan dan kehormatan dalam agama kita itu adalah apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Karena ketakwaan, bukan karena itu semuanya. Sehingga tidak boleh. Jangan sampai kita bebas dari penjajahan eksternal, kemudian kita masuk kepada penjajahan internal. Itu yang tidak baik. Itu yang tidak baik. Nah, makanya ini kalau kita ingin dibantu oleh Allah, maka merdekalah dalam bentuk 3 hal ini. Terakhir, udah masuk ini belum Pak? Hah? Sedikit lagi Pak ya, yang terakhir. Terakhir adalah nikmatul iman wal Islam. Kalau nikmat hidup, Allah kasih kepada seluruh makhluknya Pak. Manusia, tumbuhan, binatang, jin, malaikat dikasih nikmat hidup. Kalau nikmat merdeka, Allah kasih kepada manusia. Tapi kalau nikmat iman, hanya Allah kasih kepada manusia pilihan. Manusia spesial. Ada orang yang hidup bersama Nabi, interaksi dengan Nabi, ya ketemu dengan Nabi, hidup di masa Nabi. Tapi dia tidak iman kepada Nabi dan ajaran Nabi. Ada yang namanya maksud. Ada manusia yang hidupnya di zaman Nabi, sehari-hari interaksi dengan Nabi, ketemu dengan Nabi, ngobrol dengan Nabi,
tapi dia tidak iman kepada Nabi. Bahkan ada yang serumah dengan Nabi, pamannya Nabi, tapi dia tidak iman kepada Nabi. Tidak iman kepada ajaran Nabi. Tapi kita tidak hidup di masa Nabi. Tidak komunikasi dan ngobrol dengan Nabi. Bahkan tidak pernah ketemu Nabi, baik di dunia nyata, apalagi di dunia maya. Nggak pernah mimpi kita dengan Nabi. Ingin mimpinya sama dengan Nabi, Pak. Tapi yang datang deportor lagi dalam mimpi kita. Tapi kita beriman kepada Nabi, beriman kepada ajaran Nabi, itu manusia spesial. Cuma kita kan tidak pernah menganggap nikmat iman itu nikmat spesial. Padahal itu nikmat dasar. Bayangkan orang sehari-hari dengan Nabi aja nggak dapat itu, Pak. Nggak dapat itu. Tapi kita dapat itu. Ini nikmat iman itu adalah nikmat terbesar. Nikmat terbesar. Yang sampai dalam Al-Quran surat yang ketiga ayat 91, orang kafir itu ketika tahu tentang nilai iman, sampai-sampai dia berangan-angan kalau dia ternyata mau dimasukkan ke dalam neraka, rela menebus dirinya agar tidak diazab dengan emas sepenuh bumi. Tapi apa kata Allah? Ditolak. Kalau kau ingin selamat dari azab, kau cukup beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini nikmatul iman, Pak. Nikmatul iman. Jadi iman itu sangat luar biasa. Makanya sebetulnya segala permasalahan hidup, penyakit-penyakit masyarakat itu penyebabnya kuman, Pak. Satu, misalkan penyakit kutil, kurang teliti, itu penyebabnya kuman. Dua, penyakit kudis, kurang disiplin, itu kuman, Pak. Tiga, penyakit kurap, kurang rapi, itu kuman, kurang iman sebetulnya. Jadi penyakit yang ada di masyarakat gara-garanya apa, Pak? Gara-garanya apa, Bu? Kuman. Apa? Kurang iman. Kurap, kudis, kutil, apalagi, Pak? Kurap itu kurang rapi. Kurang rapi itu adalah kurang bersih, kurang apa, kan gitu namanya. Itu kuman, kurang iman. Makanya kebersihan sebagian daripada iman, kan begitu. Kudis, kurang disiplin. Kenapa kurang disiplin? Sholat suruhnya jam 5, datang jam setengah genap. Suruh sholat jam 12 zuhur, datang jam setengah 2. Kurang disiplin itu namanya. Itu gara-gara apa kira-kira? Kuman, kurang iman gitu. Kuman inilah yang menyebabkan berbagai macam penyakit-penyakit yang muncul di masyarakat. Kan begitu masalah. Jadi ini nikmat yang besar ya, nikmat iman. Ini mungkin sering dijelaskan lah tentang iman. Kenapa iman disebut dengan nikmat yang paling besar? Satu, dia adalah harta manusia yang paling berharga dan bernilai. Nggak ada harta manusia yang paling bernilai selain daripada iman. Cuma kadang-kadang orang sadar itu iman itu nikmat yang paling bernilai dan berharga ketika pas sakaratul maut. Itu masalahnya, Pak. Ya. Yang kedua, iman itu sebetulnya, Pak, apa? Di samping harta yang paling berharga, dia sumber keamanan, sumber kenyamanan, sumber kebahagiaan. Jadi gini ya, kalau kita pakai ilmu psikologi lah ya, terkait dengan apa yang disebut dengan happiness ya, kebahagiaan. Ini kan sekarang ini kan banyak ya, kalau bapak-bapak mungkin jadi pengamat lah ya di medsos terkait dengan motivator. Sekarang ada yang disebut dengan filsafat stoicism, filsafat stoicisme, stois ya. Ini kan sekarang sedang rame ya tentang konsep stoicisme itu. Stoicisme itu kan gini. Jadi ya karena mereka mungkin tidak tahu tentang agama, akhirnya filsafat itu jadi sumber, kan begitu maksudnya. Karena sumber kebahagiaan itu kan ada salah satunya adalah mungkin filsafat bagi orang yang tidak beragama. Ada yang sekarang disebut dengan filsafat stoicism, stoicisme. Apa stoicisme itu? Stoicisme itu intinya gini, ya. Kita itu, Pak, kenapa kita itu kadang-kadang hidup itu stres ya, hidup itu tidak tenang? Karena dalam teori stoicisme itu, kita itu fokus kepada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Ya, kita fokus kepada sesuatu yang tidak bisa kendalikan. Maka dalam teori stoicisme itu, kalau kita hidup ini ingin tenang, hidup ini ingin bahagia, maka kita fokus dengan apa yang bisa kita kendalikan, bukan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Itu teorinya dia begitu. Misalkan begini, orang mau bersikap apa kepada kita, mau ngomong apa, mau perilakunya seperti apa, itu kendali dirinya gitu.
bukan kendali kita. Maka kita jangan sampai fokus ke situ. Karena dia mau ngomong apa tidak bisa kita atur. Dia mau bersikap seperti apa tidak bisa kita atur. Yang bisa kita atur adalah bagaimana diri kita merespon terhadap omongan dan sikap orang itu. Itu stoicism itu begitu. Sehingga dia mau ngomong seperti apa, yang penting respon kita. Kita kendalikan diri kita. Misalkan dia ngomong yang nggak enak, ngomong apa sih dia gitu? Ya, nggak peduli. Yang penting saya nggak seperti apa yang dia omongin. Nah, jadi stoicism itu kembali kepada diri kita. Jadi bukan kepada yang tidak bisa kita kendalikan, tapi kepada yang bisa kita kendalikan. Nah, itu sekarang orang-orang itu mengarah ke sana. Makanya kalau lihat podcast-podcast yang anti agama pasti ke sana mengarahkan. Tapi dalam agama kita ada istilah sabar namanya. Dalam agama kita ada istilah sabar, ada istilah terkait dengan masalah husnuzon, ada terkait dengan masalah tawakal. Itu kan terkait dengan masalah keimanan. Makanya iman itu aman, iman, imun itu satu akar kata, Pak. Jadi jangan-jangan imun itu dari kata iman kayaknya. Orang yang beriman pasti aman, orang yang aman pasti imunnya naik, kan begitu. Kalau orang imunnya naik pasti hidupnya sehat, kan begitu sebetulnya. Jadi kesehatan dalam agama kita itu karena faktor keimanan. Makanya dulu orang sahabat itu jarang ada yang stres sebetulnya, karena imannya tinggi gitu. Coba lihat surat yang ke-6 ayat 82 kan begitu. Coba lihat tafsir ayat itu. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Pakai amnu lagi, Pak. Amnu itu kan kalimat isim. Isim itu kan disebut namanya, menetapkan dan mengokohkan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum. Orang-orang yang beriman tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, dengan kemaksiatan. Ulaika lahumul amnu. Itulah orang yang pasti amannya, pasti tenangnya, dan mereka itu orang yang selalu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi sekarang ini kan masalahnya bicara tentang iman, bicara tentang abstrak, seolah-olah itu adalah merupakan sesuatu yang tidak ada korelasi dengan kehidupan. Makanya kita orang beriman harus selalu mengkaitkan antara keimanan dengan kehidupan kita. Jadi orang beriman itu orang yang keren sebetulnya. Makanya nikmat besar ya yang paling utama adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam. Jadi hidup dikasih kepada seluruh makhluk, merdeka hanya kepada manusia, tapi iman itu adalah hanya manusia, pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kekeliruan saya sendiri, karena sudah masuk waktu suruh ya. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.